bahwasanya 40% dari siswa yang diberikan kepada kita SMA Negeri 1 Merpati sudah terakomodir. Sebanyak 113 siswa ini dapat untuk melanjutkan proses pendaftaran SNMDP. Tapi perlu diingat kembali Bapak Ibu, mohon izin bahwa Bapak Ibu harus memastikan di mana nanti setelah proses ini anak-anak untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran itu, karena jika tidak maka diminta untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri. Ini pesannya, membuat surat pernyataan pengunduran diri bahwa tidak melanjutkan proses SNMDP. Dampaknya apa? Dampaknya adalah siswa tersebut di blacklist, tidak mendapatkan kesempatan selama 3 tahun untuk melanjutkan ke berbagai 6 ya. Jadi baik itu melalui jalur mandiri, prestasi maupun tes seleksi. Ya, ini tidak hanya berlaku di SMA 1, tapi memang semuanya ya Bapak Ibu ya, seluruh siswa yang mendaftarkan di SNMDP jika tidak melanjutkan prosesnya maka dianggap mengundurkan diri dan akan otomatis di blacklist oleh pihak perguruan tinggi. Kemudian Bapak Ibu sekalian mohon juga dikawal. Kami juga kemarin juga melalui Wakil Kurikulum minta untuk dibuatkan grup khusus sehingga kami bisa memantau sejauh mana proses dan progres dari anak-anak untuk menyelesaikan proses pendaftaran sampai selesai, sampai pemilihan prodi ini. Dan juga Bapak Ibu, kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk kemudian membantu kami juga memantau anak-anak ini, karena kami juga sudah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas kelalaian kami, maka kami juga sudah mengupayakan bagaimana kemudian anak-anak ini bisa melanjutkan proses pendaftarannya sehingga mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan sesuai dengan jurusannya. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui bahwa proses pendaftaran ini mohon dibukakan Bang Putra. Nah, ini kenapa kami mengalami keterlambatan, yaitu ada NISN double, salah huruf atau salah angka. Kemudian juga ada yang yang ganda ini adalah 1 orang. Ini kebetulan memang minta ditunggu. Nah, proses untuk pencabutan NISN yang ganda ini butuh waktu Bapak Ibu, karena kebetulan dari Kemenak. Nah, Kemenak ini harus lapor ke Kanwil untuk bisa ditarik data NISN-nya, sehingga proses untuk validasi profil sekolah. Jadi proses pertama yang harus kami lalui adalah memvalidasi, memfinalisasi profil sekolah. Profil sekolah itu yang termasuk itu tadi. Kemudian profil data siswa. Data siswa dari 283 ini harus kami masukkan Bapak Ibu. Ternyata kendalanya adalah residu. Dan ini mungkin juga menjadi perhatian Bapak Ibu. Mohon nanti ketika putra-putri Bapak Ibu ingin mendaftarkan sekolah, ini dilihat kembali KK, karena untuk penerbitan atau NISN ini berdasarkan penginputan NISN ini berdasarkan KK Bapak Ibu. Kasus yang terjadi adalah biasanya numpang KK itu, ya. Dan kemudian ini yang bermasalah di kami. Nah, sampai pada akhirnya kemudian kami bisa untuk memvalidasi atau memfinalisasi data profil siswa itu tanggal 28. Tanggal 28 baru bisa kami finalisasi Bapak Ibu. Karena itu tadi residu itu karena banyak hal terkait dengan NISN, kemudian juga ganda, kemudian juga selain ganda kesalahan. Ada kesalahan penulisan angka itu. Kemudian setelah tanggal 28 profil data siswa bisa difinalisasi, baru melanjutkan ke rumah atau pos berikutnya, yaitu adalah profil kurikulum. Apa yang diunggah? Oh ya, siswa eligible, mohon maaf, siswa eligible. Siswa eligible-nya itu baru kemudian diinput datanya. Setelah itu baru
difinalisasi dan langkah selanjutnya adalah kurikulum. Profil kurikulum itu difinalisasi. Kalau belum bisa difinalisasi, kami juga belum bisa untuk menginput data nilai siswa, Bapak Ibu. Nah, pada prosesnya di sini memang ketika sampai tanggal 28 itu baru semua proses dilalui, dan pada akhirnya mungkin bisa dikatakan memang keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian. Yang proses penginputan nilai ini bisa dilakukan tanggal 28 dan 29 sampai dengan tanggal 31. Nah, di sini mengingat kendala waktu yang sangat terbatas, maka kemudian tim membagi tugas, Bapak Ibu. Tim yang menginput nilai IPA dalam hal ini Bu Febri dan nilai IPS dalam ini operator. Nah, kunci memang di awal ada di bagian operator dari awal ya Bapak Ibu, dari awal itu dari operator. Jadi setelah data IPA selesai, terkendala di IPS, keroyokan sejatinya. Bapak Ibu, kami sudah maksimal semaksimal mungkin. Karena kelalaiannya dalam penginputan mulai dari NISN sampai dengan penginputan membantu penginputan nilai. Jadi Bapak Ibu, dari pihak tugas yang harus dijalankan di bagian kurikulum itu sudah dilalui pos-posnya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun kami tim selalu berusaha untuk berkomunikasi semaksimal mungkin dan saling bahu-membahu. Jadi mungkin ini gambarannya Bapak Ibu, dan mohon kiranya di samping kami juga memantau, Bapak Ibu juga memantau di view Bapak Ibu boleh dibuka Bang Putra. Itu Bapak Ibu bisa melihat sejauh mana progres anak-anak ini untuk, nah ini ya, view monitor. Portalnya dibuka Bang. Portal SMDP-nya dibuka. Monitor viewer. Kami di sana sampai